NTV ada juga junior saya. Oh Helmut iya, Timothy, betul. dia juga purna paskibraka Indonesia. Nah, sepertinya menjadi seorang paskibraka ini satu kebanggaan tersendiri ya, tidak hanya saja secara personal pribadi, tapi juga kebanggaan untuk keluarga. Untuk itulah kenapa Doni ini sangat mengejar ambisi ya, supaya ada yang meneruskan ya Anak saya profesi sebagai purna paskibraka ini. Tapi ya saya itu mau protes ini. Ini perbincangan saat rehat tadi ya, off air, tapi dibocorin sama Mona nih, Kang. Oke, Kang Asep, kenapa apa sih yang menjadi kebanggaan sebagai warga negara Indonesia untuk menjalani atau mencapai tujuan menjadi seorang paskibraka? Padahal perjuangan yang harus dilalui itu tidak mudah ya. Oh iya, Banyak sekali proses seleksi sampai kemudian terpilih, itu ada beberapa pembekalan yang harus dilalui. Coba diceritain sebagai mantan paskibraka dan apa makna dari paskibraka itu sendiri. Jadi kalau saya ingat dulu itu melihat paskibraka zaman sekarang memang kelihatannya agak berbeda ya. Tapi kelihatannya kalau secara fisik harusnya sih tetap sama karena begitu berat ya menjadi seorang paskibraka itu. Gitu. Kita latihannya pun ya bertahun-tahun gitu ya, bahkan mungkin hampir setahun sebelumnya kan kita kemudian baris berbarisnya, bahkan kalau saya kan dari SMP gitu, saya pasukan khusus Pramuka Garuda saya waktu SMP, SMA saya paskibraka gitu. Nah jadi memang dilatih ketangguhan mental itu tidak diraih dari kenyamanan. Jadi memang latihan fisik itu betul-betul menjadi keharusan bagi anak muda zaman sekarang. Nah kebanggaannya adalah bahwa kita menjadi bagian daripada, kalau saya menyebutnya karena saya memahami betul ruh paskibraka itu bukan hanya sekedar pengerek, bukan hanya sekedar pengibar, tapi dia adalah penjaga merah putih. Jadi paskibra itu penjaga merah putih. Maka di berbagai negara paskibraka itu ya, kalau istilahnya mereka berbeda namanya, itu dipersenjatai. Ya, karena bisa jadi bendera itu direbut, apalagi bendera pusaka ya. Di kita saja yang nggak disenjatai, kita latihannya militer, tapi kita nggak diajarin nembak, gitu ya. Di luar negeri itu harus bisa menembak, ya karena. Tapi kita dikawal sama TNI, gitu ya. yang punya senjata. Makanya kenapa militeristik? Karena kita menjaga nama bangsa, ya menjaga lambang negara. Jadi harus punya kemampuan militer, gitu ya. Nah, ini yang saya kira hari ini anak-anak paskibraka harus punya kemampuan itu gitu ya, kemampuan bagaimana dia dan filosofi penjaga merah putih ini tidak terinternalisasi dengan baik. Mereka hanya sekedar mengibarkan. Nah ini yang salah. Mereka ini penjaga bangsa, mereka penjaga merah putih. Jadi slogan itu yang harusnya tertanam supaya mereka memiliki kebanggaan gitu ya, terlibat di dalam paskibraka. Nah menariknya memang paskibraka ini pada saat proklamasi tidak seperti hari ini, gitu ya. Yang proklamasi itu kan sangat sederhana, tidak ada susunan panitia, tidak ada MC, tidak ada baris berbaris, tidak ada lagu-lagu, ya kayak gini gitu kan. Jadi tidak semeriah ini, betul. Zaman dulu kan di era kemerdekaan awal ya terbatas gitu, 300 orang yang hadir, masyarakat yang mungkin hanya sebagian besar dikerahkan oleh anak-anak muda, terutama Sukarni Khairul Saleh yang mengumpulkan gitu ya. Nah jadi pengibar bendera itu memang ini dari SK Trimurti saya dapat bocorannya dari catatan beliau. Beliau nggak mau menjadi pengibar bendera. Padahal beliaulah yang mengibarkan bendera gitu. Beliau tidak mau. Artinya gini, yang mengibarkan itu yang mengangkat, yang menaikkan dan mengangkat gitu ya. Tapi akhirnya si Ibu SK Trimurti ini beliaulah yang memegang bakinya. Yang di tengah ya? Yang di tengah gitu ya. Karena akhirnya Latif Hendraningrat, Cudancol Latif ini dia Cudanco Peta ya, dia tentara peta, komandan peta yang diberikan tugas oleh Bung Karno saat proklamasi menjadi koordinator keamanan untuk mengamankan area kawasan proklamasi gitu ya. Nah tapi kata SK Trimurti karena saya bukan seorang militer, yang mengibarkan harus seorang militer. Katanya gitu. 3 orang tuh, Suhud dari barisan pelopor, Cudanco Latif sama SK Trimurti ya. SK Trimurti ini adalah istrinya Sayuti Melik yang mengetik naskah proklamasi. Nah 2 orang ini suami istri ini belum jadi pahlawan nasional, termasuk Latif, termasuk Suhud. Jadi memang mereka sebenarnya layak ya, memenuhi kriteria menjadi pahlawan nasional. Sangat layak gitu. Nah itu tadi karena ada sejarah
yang tersembunyi ya gitu. Jadi dua-duanya ini kan dari penjara ke penjara zaman Belanda, aktivis. Iya. Wah, kritis sekali ya SK Trimurti dan Sayuti Melik ini, seorang wartawan, seorang aktivis. Dan memang pada saat 65 ini, sebelum 65 kejadian, beliau ini aktif di Lekra, di Gerwani gitu. Jadi memang itu mungkin ya. Iya, karena ada aroma agak ke kiri-kiriannya ya. Betul, tapi padahal perjuangannya luar biasa. Iya, ya itu kan seharusnya kita tidak boleh melihat dia seperti apa bajunya ya, tapi kalau dia berjuang bagi bangsa, dia layak jadi seorang pahlawan. Betul, dan November nanti kan akan ada pahlawan nasional juga dari mantan presiden kita 2 orang. Gitu. Oke. Kang, ini kan bendera kan sudah tiba di tangga istana. Sebentar lagi akan diserahkan untuk disiapkan dalam rangka upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan kita pukul 10 ini ya. Hanya disimpan dulu kan? Iya, transit ya. Transit, tapi yang menerima Pak Presiden langsung? Apa belum, nanti diterima. Coba sambil kita sama-sama melihat ya prosesinya. Tapi setelah ini saya harus berpisah nih dengan Kang Asep nih. Oh, aduh, saya masih pengen ngomong ini. Iya, pengen kita tahan juga sampai makan penurunan bendera ya. Cuma Kang Asep ini terkait dengan statementnya Kang Asep tadi kan menarik bahwa Paskibraka ini menjaga bukan hanya soal simbol bendera merah putih, tapi menjaga bangsa kita sebenarnya agar seperti kata Bung Karno 1000 tahun lagi gitu kan. Nah, dalam situasi sekarang ini bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai menjaga tadi dan diaktualisasikan dalam kehidupan generasi muda kita sekarang ini, Kang? Nah, jadi memang yang harus dilakukan adalah saya sangat mengapresiasi ya Nusantara TV dengan mengundang saya dan kemudian kita membahas ini, karena ini adalah bagian daripada internalisasi dan mengorientasi bangsa gitu ya, supaya mereka paham. Jadi yang harus dilakukan adalah dengan kita harus menyamakan visi dan misi tentang keindonesiaan kita. Kita harus memahami sejarah bangsa kita supaya dalam menatap, dalam merencanakan ya, dalam menuju masa depan itu kita bisa tersesuai harapan dari para founding fathers. Karena dalam sejarah itu selalu ada 2, larangan dan perintah. Jadi para pendiri bangsa itu memberi kemudian kita baca dalam sejarah itu berisi bahwa kita tidak boleh melakukan ini karena ini akan terjadi perpecahan misalnya. Nah, maka kemudian juga ada dalam kita harus menjaga sejarah. Nah, itu perintah itu ada dari founding fathers kita. Kita harus begini. Misalnya seperti perintah di dalam Sumpah Pemuda. Kita harus bersatu menjaga sumpah persatuan di atas segala perbedaan. Itu kan Sumpah Pemuda. Betul. Sumpah untuk terus bersatu menjaga. Karena kalau kita ingin masa depan itu tetap ada ya kita mesti bersama-sama jaga persatuan di atas perbedaan. Bersatu dalam perbedaan ya. Betul. Kita tidak apa-apa berbeda, tapi kita bisa bersatu bersama-sama. Perbedaan itu justru mesti dirawat, mesti terus dimunculkan. Karena Indonesia ini beragam. Dan terkadang perbedaan itulah yang memperkaya kita sebagai satu bangsa ya. Ya, itu buktinya tadi dengan menggunakan pakaian adat. Itu kan perbedaan. Itu dimunculkan. Kenapa saya cerita bakso bakwan? Karena orang Tionghoa ikut deklarasi Sumpah Pemuda. Betul. Tempat deklarasi Sumpah Pemuda itu adalah kos-kosan miliknya orang Tionghoa. Sekarang itu menjadi museum Sumpah Pemuda. Bung Karno diculik Karengas Dengklok itu di rumahnya orang Tionghoa. Betul. Iya kan, diamankannya. Yang ikut bikin Undang-Undang Dasar 45 itu Yap Chuan Bing orang Tionghoa. Kenapa orang Tionghoa selalu dianggap orang asing? Iya, kan, ini yang nggak fair. Karena orang Arab seagama sama saya kemudian dia dianggap pribumi gitu kan. Ini kan salah. Orang Arab juga orang asing gitu ya. Jadi dalam konteks berbangsa dan bernegara menjaga bangsa itu kita mesti paham masa lalu, mesti paham sejarah. Keberagaman itulah yang menyatukan kita. Dalam sejarah kita sama-sama berjuang mendirikan republik ini, merancang republik ini, para founding fathers kita dari beragam. Makanya Bung Karno nggak mau kemerdekaan itu diproklamasikan buru-buru. Kenapa? Karena dia harus menunggu sidang. Nah, anak muda nggak terima, nggak bisa Bung, harus sekarang dan harus lewat radio. Bung ngomong, loh siapa saya? Saya nggak bisa solo goto gitu ya, nggak bisa buru-buru ujuk-ujuk seperti itu. Harus melalui sidang. Kenapa? Karena yang sidang ini nanti para pemimpin bangsa dari daerah, wakil-wakil bangsa yang menjadi anggota PPKI. Harus kesepakatan kemerdekaan itu. Atas nama bangsa Indonesia. Ya, makanya bangsa ya. Bung Karno nggak mau diculik sama anak-anak.
Kan gerasa kerusuk anak sembrono anak-anak ini. Oke, lalu sekarang itulah kelebihannya anak muda ya. Makanya kemerdekaan jadi telat 1 hari, harusnya tanggal 16 loh kita 16, merdeka. ya. Oke, tapi sekarang kita juga masih menunggu sampai jam 10 karena kita harus meniru ya apa yang terjadi pada tahun 1945 17 Agustus. Karena detik-detik proklamasinya itu kan pada saat Jam 10. pembacaan proklamasi dan menjadi kemerdekaan.